Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas manajemen logistik dan transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu perbedaan utama antara pengiriman laut, udara, dan darat dalam logistik internasional. Baik, materi yang pertama yaitu definisi pengiriman laut, kelebihan dan kekurangan beserta contohnya. Pengiriman laut adalah metode pengangkutan barang menggunakan kapal laut melalui rute maritim. Ini adalah salah satu metode pengiriman yang paling tua dan masih sangat relevan hingga saat ini karena kemampuannya untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah. Pengiriman laut biasanya melibatkan kontainer standar yang memudahkan pemindahan barang dari kapal ke moda transportasi darat seperti kereta api dan truk. Rute pengiriman laut meliputi jalur internasional yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia, menjadikannya pilihan utama dalam logistik global. Kelebihannya yang pertama yaitu biaya rendah untuk pengiriman dalam jumlah besar. Salah satu keunggulan utamanya yaitu biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengiriman udara. Kapal laut dapat mengangkut kontainer besar dan berat dalam jumlah besar yang menurunkan biaya per unit barang. Yang kedua, kapasitas tinggi. Kapal kargo mampu mengangkut ribuan ton barang sekaligus, menjadikannya pilihan yang ideal untuk bisnis yang memerlukan pengiriman dalam jumlah besar. Kontainer standar dapat diisi dengan berbagai jenis barang, dan kapal besar mampu membawa ribuan kontainer dalam perjalanan. Yang ketiga, pilihan yang baik untuk barang non-perishables. Pengiriman laut sangat cocok untuk barang yang tidak mudah rusak, seperti bahan mentah, logam, barang elektronik, produk manufaktur lainnya. Waktu pengiriman yang lebih lama tidak menjadi masalah bagi barang-barang ini sehingga biaya rendah dan kapasitas besar menjadi keuntungan signifikan. Adapun kekurangannya, yang pertama, waktu pengiriman yang lebih lama. Pengiriman laut umumnya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode pengiriman lainnya seperti udara. Waktu transit bisa berkisar dari beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada jarak dan rute yang ditempuh. Yang kedua itu kurang fleksibel dalam hal rute dan jadwal. Rute pengiriman laut ditentukan oleh rute pelayaran yang telah ditetapkan dan jadwal pelayaran yang tetap. Ini menjadi kurang fleksibel dibandingkan dengan pengiriman udara atau darat yang lebih bisa diatur sesuai perubahan. Jika terjadi gangguan seperti cuaca buruk atau kemacetan di pelabuhan, pengiriman bisa tertunda. Contohnya yaitu pengiriman mobil, bahan mentah, dan barang-barang elektronik. Baik, materi selanjutnya yaitu definisi pengiriman udara, kelebihan dan kekurangan beserta contohnya. Pengiriman udara adalah metode pengangkutan barang menggunakan pesawat terbang, baik pesawat kargo khusus maupun ruang kargo di pesawat penumpang. Metode ini dikenal karena kecepatannya yang tinggi, memungkinkan barang mencapai tujuan internasional dalam hitungan jam hingga beberapa hari tergantung jarak dan rute penerbangan. Pengiriman udara digunakan terutama untuk barang-barang yang membutuhkan pengiriman cepat atau bernilai tinggi. Kelebihannya yang pertama yaitu waktu pengiriman yang sangat cepat. Bandingkan dengan pengiriman laut atau darat, pengiriman udara bisa memangkas waktu transit secara signifikan. Barang dapat dikirim dari satu benua ke benua lain dalam waktu kurang dari 24 jam. Hal ini sangat penting untuk bisnis yang membutuhkan pengiriman cepat seperti industri farmasi atau barang-barang perishable seperti makanan segar dan bunga. Yang kedua itu keamanan barang yang lebih baik. Pengiriman udara cenderung lebih aman dibandingkan metode lainnya karena durasi pengiriman yang lebih pendek dan penanganan yang lebih ketat di bandara. Bandara memiliki prosedur keamanan yang ketat untuk meminimalkan risiko pencurian dan kerusakan barang. Selain itu, barang-barang seringkali disimpan di area yang lebih aman dan diawasi dengan lebih baik selama transit. Ketiga, ideal untuk barang bernilai tinggi dan perishable. Pengiriman udara adalah pilihan yang ideal untuk barang bernilai tinggi dan barang-barang mewah. Pengiriman cepat mengurangi risiko pencurian dan kerusakan. Barang-barang yang mudah rusak seperti makanan segar, obat-obatan, dan organ untuk transplantasi juga lebih cocok dikirim melalui udara karena waktu transit yang singkat dapat memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas barang. Kekurangannya yang pertama itu biaya sangat tinggi. Salah satu kelemahan utama pengiriman adalah biayanya yang sangat tinggi dibandingkan dengan metode pengiriman lainnya. Tarif pengiriman udara dihitung berdasarkan berat dan volume barang, dan biaya per kilogramnya jauh lebih mahal daripada pengiriman laut atau darat. Biaya tambahan seperti pajak bandara, biaya penanganan kargo, dan asuransi juga menambah total biaya pengiriman.
Yang kedua, kapasitas terbatas. Pesawat kargo memiliki kapasitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan kapal laut atau truk besar. Meskipun pesawat kargo besar seperti Boeing 747 Freighter dapat mengangkut hingga 100 ton barang, ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas kapal laut. Kapasitas terbatas ini berarti pengiriman udara kurang cocok untuk barang dalam jumlah besar atau barang yang sangat berat. Contohnya itu barang-barang elektronik kecil, dokumen penting, dan barang medis. Materi selanjutnya yaitu definisi pengiriman darat, kelebihan dan kekurangan beserta contohnya. Pengiriman darat adalah metode transportasi barang menggunakan kendaraan darat seperti truk, kereta api, dan van. Metode ini sering digunakan untuk mengirim barang di satu negara atau antara negara-negara yang berbatasan langsung. Pengiriman darat melibatkan berbagai jenis kendaraan dari truk kecil hingga trailer besar, serta kereta barang mampu mengangkut muatan besar dalam sekali perjalanan. Rute pengiriman darat biasanya mencakup jaringan jalan raya dan rel kereta api yang memungkinkan akses langsung berbagai lokasi tanpa memerlukan perubahan moda transportasi. Kelebihannya yang pertama yaitu fleksibilitas tinggi dalam hal rute. Pengiriman darat menawarkan fleksibilitas tinggi dalam hal rute dan jadwal pengiriman. Truk dan van dapat menjangkau hampir semua lokasi yang memiliki akses jalan termasuk daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kapal atau pesawat. Hal ini memungkinkan pengiriman door-to-door di mana barang dapat diambil dari lokasi pengiriman dan diantar langsung ke tujuan akhir tanpa perlu transfer antar moda transportasi. Fleksibilitas ini juga memungkinkan penyesuaian rute pengiriman berdasarkan kondisi lalu lintas, cuaca, kebutuhan mendesak lainnya. Yang kedua, biaya moderat. Biaya pengiriman darat biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pengiriman udara, namun lebih tinggi dibandingkan pengiriman laut untuk jarak jauh. Namun, untuk jarak pendek hingga menengah, pengiriman darat menjadi pilihan yang ekonomis karena biaya operasionalnya yang relatif lebih rendah. Faktor-faktor seperti konsumsi bahan bakar, tol, dan biaya perawatan kendaraan berkontribusi pada total biaya, tetapi masih dalam kisaran yang moderat untuk banyak bisnis. Yang ketiga, cocok untuk pengiriman jarak pendek hingga menengah. Pengiriman barang dalam beberapa ratus kilometer dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien menggunakan kendaraan darat. Hal ini membuat pengiriman darat menjadi pilihan yang tepat untuk distribusi regional dan logistik dalam negeri. Selanjutnya, kekurangannya yang pertama itu terbatas oleh infrastruktur jalan. Salah satu kelemahan utama pengiriman darat adalah ketergantungan pada infrastruktur jalan dan rel yang ada. Kondisi jalan yang buruk, kemacetan, dan keterbatasan infrastruktur di daerah tertentu dapat menghambat pengiriman dan meningkatkan waktu transit. Di daerah pedesaan atau terpencil, keterbatasan akses jalan bisa menjadi tantangan signifikan. Selain itu, peraturan dan batasan berat kendaraan di beberapa jalan juga dapat membatasi efisiensi pengiriman. Yang kedua itu waktu pengiriman lebih lama dibanding udara. Hal ini terutama berlaku untuk pengiriman jarak jauh yang melintasi beberapa negara atau wilayah yang luas. Faktor-faktor seperti kondisi lalu lintas, batasan kecepatan, waktu istirahat pengemudi dapat memperpanjang waktu pengiriman. Contohnya yaitu pengiriman dalam satu negara dan barang-barang konsumsi harian. Baik, materi selanjutnya yaitu keamanan dan risiko dalam metode pengiriman. Analisis keamanan barang dalam setiap metode pengiriman. Keamanan barang. Pengiriman laut menggunakan kontainer tertutup dan terkunci yang memberikan perlindungan dasar terhadap pencurian dan kerusakan akibat elemen cuaca. Kapal kargo besar biasanya dilengkapi dengan sistem keamanan untuk mencegah akses tidak sah. Risikonya, risiko utama dalam pengiriman laut meliputi kerusakan barang akibat kelembapan dan getaran selama perjalanan, serta potensi pencurian di pelabuhan. Barang juga berisiko rusak akibat pergerakan kapal dalam cuaca buruk atau saat penanganan di pelabuhan. Langkah-langkah mitigasi risikonya, yang pertama itu penggunaan kontainer kedap air dan ventilasi yang baik. Yang kedua, asuransi kargo laut untuk menutup kerugian finansial akibat kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga, penggunaan sel kontainer yang berkualitas tinggi dan pengawasan ketat di pelabuhan. Dan yang terakhir, penyimpanan barang yang tepat di dalam kontainer untuk mengurangi pergerakan selama perjalanan. Selanjutnya, pengiriman udara menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dengan sistem keamanan bandara yang ketat.
pemeriksaan X-ray dan pemantauan CCTV, proses penanganan barang di bandara juga lebih cepat, mengurangi waktu barang berada dalam transit dan risiko terkait. Risiko dalam pengiriman udara termasuk kerusakan akibat penanganan yang kasar atau perubahan tekanan dan suhu di kargo pesawat. Pencurian relatif jarang tetapi masih bisa terjadi terutama di bandara dengan keamanan yang kurang ketat. Langkah-langkah mitigasi risikonya yang pertama itu pengemasan yang sesuai untuk mengurangi dampak perubahan tekanan dan suhu. Yang kedua, asuransi kargo udara untuk menutup risiko kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga, penggunaan palet dan kontainer kargo yang aman. Dan yang terakhir, pengawasan ketat dan pemeriksaan keamanan di bandara keberangkatan dan tujuan. Pengiriman darat menggunakan truk atau kereta api yang bisa dilengkapi dengan sistem penguncian dan pengawasan GPS. Keamanan fisik kendaraan dan penanganan yang baik oleh operator berpengalaman meningkatkan keamanan barang selama transit. Risiko termasuk pencurian barang di perjalanan, terutama jika truk berhenti di lokasi yang tidak aman. Kerusakan barang dapat terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan yang buruk, atau penanganan yang tidak tepat. Dan langkah-langkah mitigasi risikonya, yang pertama itu penggunaan truk dengan sistem penguncian dan alarm. Kedua, pemantauan GPS untuk melacak pergerakan barang secara real time. Yang ketiga, asuransi kargo darat untuk menutup risiko kerusakan atau kehilangan. Dan yang keempat, pelatihan pengemudi dan staf logistik dalam penanganan barang yang aman. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pemilihan metode pengiriman. Yang pertama itu jenis barang merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan metode pengiriman yang paling sesuai. Yang pertama itu barang perishable, barang yang mudah rusak seperti makanan segar, produk farmasi, dan bunga membutuhkan pengiriman yang cepat dan seringkali memerlukan pengendalian suhu. Pengiriman udara biasanya menjadi pilihan terbaik karena kecepatannya yang tinggi. Barang bernilai tinggi. Barang bernilai tinggi seperti perhiasan, elektronik canggih, atau dokumen penting memerlukan pengiriman yang aman dan cepat. Pengiriman udara juga seringkali dipilih untuk barang jenis ini karena keamanan yang lebih dan waktu pengiriman yang singkat. Barang berukuran besar atau berat. Barang besar atau berat seperti mesin industri, kendaraan, atau bahan baku seringkali dikirim melalui laut karena kapasitas angkut kargo yang besar dan biaya per unit yang lebih rendah. Pengiriman darat juga bisa menjadi pilihan untuk jarak yang lebih pendek. Yang kedua itu anggaran. Anggaran yang tersedia untuk pengiriman memainkan peran penting dalam menentukan metode pengiriman. Pengiriman laut biasanya merupakan metode yang paling ekonomis terutama untuk pengiriman dalam jumlah besar atau berat. Pengiriman udara merupakan metode yang paling mahal karena kecepatan dan keamanannya. Pengiriman darat, biaya pengiriman darat berada di antara pengiriman laut dan udara. Metode ini seringkali dipilih untuk pengiriman dalam jarak pendek hingga menengah dan memiliki anggaran yang moderat. Yang ketiga yaitu waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia untuk pengiriman juga sangat mempengaruhi pilihan metode pengiriman. Pengiriman udara dapat menjangkau tujuan internasional dalam hitungan hari atau bahkan jam. Pengiriman darat cocok untuk pengiriman dengan waktu yang fleksibel tetapi tidak terlalu mendesak. Pengiriman antar kota atau antar negara dalam satu benua biasanya dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Pengiriman laut paling cocok untuk pengiriman yang tidak terburu-buru. Waktu transit bisa berkisar dari beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada jarak dan rute. Yang keempat itu keamanan yang dibutuhkan. Pengiriman udara menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dengan pengawasan ketat, pemeriksaan X-ray, dan prosedur keamanan bandara yang ketat. Cocok untuk barang bernilai tinggi dan barang yang memerlukan penanganan khusus. Pengiriman darat, keamanan dapat bervariasi tergantung pada infrastruktur jalan dan langkah-langkah keamanan yang diambil oleh perusahaan pengiriman. Pemantauan GPS dan sistem penguncian dapat meningkatkan keamanan. Pengiriman laut, meskipun keamanan pelabuhan dan kapal meningkat, masih ada risiko pencurian dan kerusakan, terutama pelabuhan dengan keamanan yang kurang ketat. Penggunaan kontainer yang terkunci dan pengawasan yang baik dapat membantu mengurangi risiko ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.